Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah merupakan keharusan buat kita sebagai hamba dan umat. Semoga dunia ini bisa kita jalani dengan baik, akhirat juga kita terima dengan bahagia. Dan upaya kita mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan itu tentu dengan meningkatkan amal ibadah. Termasuklah di sore hari ini kita berkumpul di Masjid Anas Al-Muhajirin, Desa Gunung Tua Panggorengan, dengan diprakarsai oleh ibu-ibu PKK Desa Panggorengan. Kita bisa mengkaji sekali dalam 2 pekan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan mencoba kajian tentang ketenangan hati. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahawa dalam tubuh manusia ada nafsu, dan nafsu itu dibagi oleh Allah dalam 3 bahagian. Ada nafsu yang terus-menerus melakukan dosa kesalahan, namanya nafsu ammaratun bisu. Ada yang kedua terus menyesali. Dulu dia berbuat salah, khilaf dan dosa, sekarang sudah disesali. Setiap berbuat salah dia menyesal, namanya nafsul lawwamah. Lalu ada yang ketiga, namanya nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Maka kita lanjutkan di sore hari ini. Mendapatkan ketenangan itu ternyata punya cara, ada upaya yang dijelaskan Allah dan Rasulnya. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan firman Allah pada surah ke-13 Ar-Ra'd, ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Menurut ilmu kesehatan, ibu-ibu sekalian, kalau ada di antara jamaah yang hadir ini bidan, dokter atau perawat, mohon diluruskan jika salah, karena ini bahasa-bahasa kesehatan. Berhubung belum ada ustaz atau mubalik di Panyabungan ini yang pakar kesehatan kita kenal, maka pada-padakanlah, pada-padun mesunguni ustaz regar membahasnya. Otak manusia terbahagi 3. Ada otak depan, disebut dengan otak reptil. Depan ini reptil. Apa itu reptil? Otak hewan. Buaya, harimau itu reptil, pemakan atau hewan pemangsa. Manusia juga punya, diletakkan di depan. Ada otak tengah dan ada otak belakang, otak limbik. Otak yang di depan ini kalau tidak ditekan, tidak dilatih atau tidak dibina, maka dia akan semakin lama semakin ganas. Namanya reptil. Dia akan memangsa yang lemah, dia akan menindas orang yang tidak ada pendukung, muncul perselisihan, pertikaian sampai pada pembunuhan. Apa yang mengarahkannya? Otak reptilnya. Kalau ingin otak reptil ini semakin lama makin menipis, maka tekan dia, yaitu disebut dengan ruku. Jadi pada ruku kita, misal lenang sungulun mau taki sejajar tulu-tulu kan, dalam keadaan duduk atau berdiri,
Ketika kita ruku, maka otak di bawah ini, otak depan ini di bawah, itulah otak reptil, dihimpit dengan dua otak yang lain. Lalu kalau semakin lama kita ruku atau semakin sering kita sholat, maka otak reptil ini semakin lama semakin menipis, tidak berkuasa, tidak merajalela. Lalu kita iktidal, bangkit dari ruku. Setelah itu kita sujud, makin rendah lagi. Otak depan semakin ditekan oleh dua otak yang lain. Kalau yang wajib saja kita hitung rukuknya ada 17 kali ruku. Dalam satu rakaat 2 kali sujud. Berarti sujud dalam satu rakaat kita mesti sujud 34 kali. Karena 2 kali sujud dalam satu rakaat. 17 kali dalam ruku kita tekan otak reptil ini. 34 kali dalam sujud kita tekan. 17 tambah 34 50. Sadar kan? Yang wajib saja sudah 51 kali kita menekan otak reptil ini sehingga dia tidak ganas. Apalagi kalau ibu tambah dengan qabliyah, ba'diyah, solat malam ditutup dengan witir, tambah lagi solat duha, dan ditambah lagi solat-solat sunat yang lain. Maka logikanya semakin sering seseorang solat akan semakin menipis otak reptilnya, tidak akan ganas. Inilah yang merubah karakter seseorang muslim. Tapi sebaliknya, jika ibu tidak sholat atau seseorang sering meninggalkan ibadah sholat, maka otak reptilnya ini makin lama makin mengganas, sulit diatur, diajak bicara tidak bisa, diajak kompromi tidak mampu. Maka orang-orang seperti inilah yang menjadi beban di tengah masyarakat atau menjadi keresahan buat lingkungan. Apa kata Allah? Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu nyata menurut pendekatan ilmu kesehatan. Dan juga dalam otak manusia ini ada 4 rangsangan. Dalam bahasa kesehatannya disebut dengan apa disebutkan hormon, atau dalam istilah-istilah yang lain, zat yang mendorong otak ini berjalan. Jadi bahasan otak tahun ada hormon. Makanya lebih lengkapnya di awal kami sampai bidan, perawat, dokter perihal tentang ilmu kesehatan. Nanti akan kita kaji konsep Quran dan hadis. Dalam otak manusia ada yang disebut dengan hormon ketenangan atau ada hormon bahagia, namanya endorfin. Hormon bahagia dari tertawa, riang gembira, sehingga kita merangsang otak dalam hormon dalam otak kita, namanya endorfin. Ada lagi otak, nah hormon dalam otak kita ini yang menyebabkan ketenangan. Jadi 4 hormon dalam otak manusia ini yang memberikan ketenangan dalam tubuh manusia itu disebabkan dari faktor luar. Sebaliknya, yang menghilangkan ketenangan dalam tubuh manusia tentu juga dari luar. Hal-hal yang mengganggu pikiran, ada persoalan, ada masalah, membuat hidupnya tidak tenang. Adong dabu di otak ni manusia berwarna hormon dopamin. Hormon dopamin bisa didapat dengan karejoni pamasalusi. Hormon dopamin warna.
merasa puas dengan pekerjaan ini telah terselesaikan, pekerjaan rumah tangga, sabiun nia, suanun nia, atau mengurus rumah tangga, mengurus bagas, ketika telah selesai dia puas. Nah, pada saat dia puas, itulah yang merangsang perkembangan hormon dopamin dalam bahasa kesehatan. Ada lagi namanya hormon serotonin, ada lagi satu lagi oksitosin, baru yang keempat tadi endorfin. Nah, hormon-hormon dalam otak inilah yang dipengaruhi oleh masalah, oleh persoalan. Palaro masalahi hilang mancit pulumu. Lalu pertanyaannya, ahama biaso namambain mancit pulunya. Masalah epeng kan? Baru ada pe. Masalah anak, ada pe nambain mancit pulumu ina. Do, so ita jala kinaron ubat na. Ibain naron resep na. Nah, masalah suami. Suatu saat suaminya ngomong sama istrinya, "Dek, kusuk dulu kepala abang. Arut dulu kujula ka mancit tengah. Ia arut-arut inantau nantongi pangkuannya. Pisat-pisatnya. Na jolo abang dompak sorap kita isi de mangarut dulu kepala mancitnya. Bunga dong. Arana dompak sorap kita ngau juga mancit dulu. Gara-gara abang su mancit dulu. Bayo ibu saya kan. Jadi ketenangan itu terganggu karena ada masalah. Itulah hormon tadi bermasalah. Kadang sebelah sambola mancit dan indosudena. Berarti dari 4 hormon tadi ada dopamin kan, ada antitosin, ada endorfin. Nah, hormon-hormon inilah yang terganggu karena anak, karena ekonomi, kadang-kadang karena jiran, karena tetangga. Dia terganggu karena suara bising di sebelah. Dia terganggu karena persoalan di lingkungan masyarakatnya. Jadi itu adalah persoalan hormon dalam otak manusia terganggu. Lalu dalam Al-Quran juga menceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah sudah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah akan uji manusia dengan rasa takut. Di mana rasa takut itu? Dalam kepala. Dalam kepala kita Allah hadirkan rasa takut. Itulah ujian pertama pada surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Baru wal-ju', rasa lapar, itulah di perut. Wa naqsim minal amwal, itulah harta, pakaian atau kemewahan dunia. Wal anfus, jiwa ini, nafsu, jiwa-jiwa tadi. Baru was-samarat, kekurangan buah-buahan, apa yang terkandung yang kita masukkan dalam mulut kita. Nah, itu ujian. Pertama Allah hadirkan pada kita ujian rasa takut. Dan juga dalam ayat disebutkan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam membunuh seseorang, yang orang terbunuh ini adalah kerabatnya Raja Fir'aun, penguasa saat itu, sehingga muncul rasa takut. Dia takut akan pulang ke kampungnya, diburu dan dikejar oleh Fir'aun. Maka dia pun pergi jauh merantau. Sampailah dia ke satu negeri yang disebut dengan Madian, bertemu dengan 2 orang perempuan. Satu di antaranya bernama Sofura. Lalu dia pun diajak
menginap di rumahnya, diberi makan dan diberi upah kalau dia mau bekerja selama 8 tahun. Kalau digenapkan 10 tahun, itulah yang lebih baik. Ternyata orang tua di rumah itu bernama Nabi Shu'aib, punya putri bernama Safura. 10 tahun kemudian Musa membawa Safura menjadi istrinya pulang ke kampung halaman. Ternyata dalam 10 tahun kegelisahan dalam hati atau kekhawatiran dalam otak Musa baru bisa hilang. 10 tahun. Karena dosa atau karena akibat dia membunuh seseorang yang merupakan kerabat raja atau penguasa. Jadi wajar ketika kita punya kegelisahan bertahun-tahun tidak pernah hilang. Sedangkan Nabi Musa 10 tahun, kan 10 tahunnya di Madian beternak kambing bersama Nabi Shu'aib dan juga calon istrinya Safura sebelum mereka menikah. Ima sebab yang sampai terus warisan narion martahun-tahun mangamahu kekhawatiran ni mon pikiran ulang do tarlipung sebab nyamantai. Ya kinauke menurut wajar jai yon mantan leda isi baru meninggal alam leda ding ruang saja. Iba yudip ko may walakang kan? Ay magkegelisahan. Ima nai do penakiran do pamin kekhawatiran berlebihan dalam otak. Ulang do terpaten parfum nyaman tahun. Nagit tujia mo yompong na nauban no mabuto mayantak di ulumo. Muak muadang pitu belo dengan muak mandom ini, kekhawatiran berlebihan itu ujian dan itu adalah hal yang lumrah. Siapapun kita, baik nabi, rasul, orang soleh, manusia biasa, itu manusiawi dan tidak perlu dihilangkan dari nangkon inang marsak ruami palaru pikiran nasunina. Karena cinta itu mengakibatkan kekhawatiran muncul karena takut akan kehilangan atau karena takut dilukai seperti Musa karena telah membunuh seseorang, dia khawatir dibunuh, makanya merantau kan. Nah begitu pulang ke Mesir, lalu Allah berfirman kepada Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, berangkat kau ke Fir'aun, temui dia sudah berlebihan, kelewat batas. Muncul lagi kekhawatiran, akankah saya akan dibunuh? Mungkin dorwai ingat Fir'aun kasus-kasus dah lewat, mabiar dia dari mota. Apalah sungun di ita ngadong di gambaran sungun kisah di Musa. Madung 10 tahun kasalahan mi unjung ikarejohon ko tu sada anak boro. Tibo-tibo roya tu bakasmu motar situ tu langan muko arana muncul kekhawatiran itaringo anak purun di ruai kasus 10 tahun na lewat mabiar ko kan ay mana rasa takut yang Allah berikan itu ujian pertama wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Nah ketika rasa takut itu datang, itu ujian, maka caranya adalah seperti yang disebutkan pada surah Ar-Ra'd tadi atau surah ke-13 tadi pada ayat 28, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ternyata yang bisa menyebabkan hati kita tenang pertama dengan iman. Kita sudah punya, kita semua beriman, makanya datang mengaji. Lalu yang kedua, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah baru hati kita menjadi tenang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan berzikir kepada Allah? Ini yang harus kita pahami menurut konsep Quran dan hadis. Zikir kepada Allah yang pertama adalah dalam bentuk solat. Jadi zikir itu bukan hanya memegang tasbih. Zikir yang pertama adalah dengan solat. Karena dalam ayat lain akan kita temukan
dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Aqimis sholata li zikri, dirikan solat untuk mengingatku. Solat itu adalah zikir pertama dalam Quran. Jadi boleh kita memperbanyak solat selama ada suruhnya, selama ada perintahnya. Misal ibu setiap selesai berwudu laksanakan solat sunat 2 rakaat. Nama solat sunat itu adalah solat sunat wudu. Setiap masuk masjid laksanakan solat sunat 2 rakaat. Nama solat itu solat sunat tahiyatul masjid. Sebelum waktu zuhur didirikan, sebelum solat zuhur dilaksanakan, selesai azan, sebelum iqamat, kita pun solat sunat 2 rakaat. Namanya qabliyah zuhur. Jadi ada suruhan, ada perintah, ada nas dalam Quran maupun hadis. Solat itu dirikanlah, karena itu zikir pertama. Namun ada orang dengan berzikir kepada Allah dalam bentuk solat, dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan ketenangan. Itulah yang dimaksud surah Ar-Ra'd ayat 28 ini. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tapi kalau sempat dia terganggu solatnya atau tertunda solatnya karena suatu hal, misalnya malu jatuh na mulak mun pokene, malu jatuh hoy nang tanggal 16 tanggal 17 Agustusi, bobiaman tong boru anak do na dohot dipilih karena palang kunay payut kungon topi-topi. Bumarkilo na mardala nun. Puaso nga manaik pinis, kan? Mangaru ni mangaru nyangi, lalu tubanga sabi solat maghrib tarponon. Lalu tersunggut pukul 3, pukul 2, sangat pukul 4. Di waktu bangun, perempuan ini gelisah. Tay inday buto ya aani marsakon niya. Ano rin na umarsakon niya, mo di yamantay. Wala ni si Chokmot Piyojolo. Ari, hindi tinang kulala para sa ani. Hindi na sumangan to. Di pa mangan mo ng kin. Tulupor siya isa ubasoy pasarlaman ng kin niya. Buhay ng mali na ningro na karnapali. Mo, ampot, ben na adong ng halangan, indah. Pikir-pikir ternyata karena belum selesai solat isya. Dia punya kegelisahan karena belum menunaikan kewajiban itu. Nah, ini ciri orang beriman. Yang mula sumarsak duruannya nak turui na susunati ang harus dipaputi makaimanannya. Indah tenang, indah sonang, bisa jadi yang mengganjal dalam hatinya adalah belum melaksanakan solat isya. Nah, inilah ketenangan. Tapi ada juga orang, dia tidak mendapatkan ketenangan dalam solat. Tidak mendapatkan solat cepat-cepat. Apa yang salah di situ? Ternyata orang-orang yang mengenal Allah akan bermesraan dengan Tuhannya dalam solatnya. Dia akan lama, dia akan asik dalam solat itu. Tersumunod dinangi na idukon hormon dalam otak ng kinal, hormon kebahagiaan atau endorfin adalah hormon kebahagiaan yang menyebabkan seseorang tidak merasakan sakit. Adong do di otak taon warna hormon endorfin, hormon anti nyeri. Makanya ketika jadi operasi ibius kan, pamasuk kuat, ansulang taraso naman citine sayati na operasi na sesari, ay may suntik kon, kemetu otakon hormon endorfin, ima anti nyeri. Dalam Islam juga punya. Di mana kita menemukan hormon anti nyeri atau hormon kebahagiaan atau hormon endorfin itu akan kita dapati dalam sholat. Dengan sholat dia tidak merasakan, dia tidak mengingat lagi persoalan masalahnya di dunia. Sahabat-sahabat Rasulullah dalam peperangan ketika kakinya badan mereka terpanah oleh anak panah, mereka akan laksanakan solat sunat 2 rakaat
Di waktu sholat baru anak panah dicabut, anak panah keluar dari tubuh tidak terasa sakit, karena dia sedang bermesraan dengan Tuhannya. Jadi bagaimana cara mendapatkan itu? Tentu harus dengan mengenal siapa yang kita sembah. Logika lainang sumonon. Di tanggal 17 Agustus, ibu-ibu atau masyarakat bergembira, tertawa, dan sangat semarak dengan menonton hiburan panjat pinang mangkardak situ tu kan. Nga saudar ko inang may do'y tirongit pat mubutong numarong iti. Kan karena senang, itulah anti nyeri. Karena kita tertawa, karena kita sedang bahagia, tidak lagi merasakan sakit, digigit nyamuk. Atau paliligiya tutoro na porkis api do, semut api do itu neidege niya mamanjalar tupat niya, marbujali pati do iti porkis ingataraso. Aso malawak tualay na panjat pinang ibo pagmangkardak si dudu. Ay mana hormon endorphin sedang dikonsumsi otak karena tertawa, karena sedang bahagia. Kenapa bisa tertawa? Karena memang lucu. Dahil kumantatahoy ng naswadong nalawa, ang wala na si hati kan? Diyo ko'y pangkal tangay. Nagtatataw sa lo. Ano sumantatahoy na? Ning medyo labang asmi. Gidi kurang puka sini guru dua poket na lewat. Bungi asrope on sumantata nga sumpat on lupi sumpat mantataaning. Na orang sehat may dua poket bah taraso siya lawak na kan? Nah. Jadi tertawa lah. Tapi Pak Ustaz kata orang atau kata sebagian guru, tertawa itu adalah membuat hati kita mati. Di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat dari hadapan para sahabat, rupanya tidak ada waktu saja inang atau indah itu saja dah inang inang kumbur mercaritoi marta tamar lawan sahabat pisunguni ada na manusiawi. Mereka berkumpul beberapa orang, tertawa terbahak-bahak, tertawa mengkardak situ tu lewat Rasulullah. Lalu ahmaning nabinta, hei para sahabatku, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, seandainya kalian paham apa yang Allah pahamkan padaku, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Buang wedok Rasulullah songolisip na yalay sahabat kan. O bilang sumari at yung mangkardak isuko-suko martata rual hey pantata so kalyo hindi mo toho mula nga akhiran niya sip may babae kan? Tapi karena sikap Rasulullah itu salah, maka Allah tegur sahabat tentang na silang beriang gembira ro na minta mengalir nasihat kan? Allah menegur Nabi Muhammad, lalu diturunkanlah surah Az-Zariyat yang di dalamnya dicantumkan dialah Allah yang membuat manusia bisa tertawa dan menangis. Baru setelah ayat ini sampai kepada Nabi Muhammad, dia pun mundur. Iulak pun Nabi ulak manuput kun sahabati. Kalau sahabatun masih susde, ulang-ulang menyampil lawak-lawak be, man sahabatun mama biar kalai karena ditegur Rasul. Ternyata Rasulullah mengulak kun na ito pun kun na ulak kalai. Allah telah menegurku dengan surah Az-Zariyat bahwa dialah Allah yang menyebabkanmu bisa tertawa dan menangis. Baru ke Rasulullah wari pasang kali tulak cerita nalubi lawak mun zibilumna kan. Jadi ibu-ibu sekalian, kegembiraan dengan tertawa, kesedihan dengan menangis adalah salah satu upaya manusia merangsang hormon dalam otak. Makanya waktu sedih menangislah. Yang tidak boleh itu kan meratapi jenazah. Rasulullah ketika anaknya meninggal dunia, dia meneteskan air mata, dia menangis. Ketika istrinya meninggal dunia, Khadijah meninggal di pangkuan Nabi, Rasulullah bersedih, Rasulullah menangis. Pamannya Abu Talib meninggal dunia, walaupun bukan orang Muslim, dia juga bersedih. Karena dua orang ini adalah orang penting dalam hidupnya, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib sama-sama meninggal di tahun itu, sehingga dia banyak meluangkan waktunya di hadapan Ka'bah.
Lalu tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Bahasa Arabnya Amul Husni. Karena Allah ingin menghibur kekasihnya, maka didatangkanlah Jibril dengan membawa buruk sebagai kendaraan. Rasulullah akan diberangkatkan yang disebut dengan Isra Mi'raj. Itu kan karena kesedihan. Maka untuk itu ibu sekalian, cara kita pertama mendapatkan ketenangan itu adalah dengan sholat. Zikir pertama yang disebutkan dalam Quran adalah sholat. Kenapa sholat tidak nikmat, tidak menjadi rangsangan buat hormon endorfin kita, atau tidak memberikan anti nyeri, anti sakit? Karena kita belum mengenal Allah yang disembah. Tanggal 17 Agustus sedia bema kamu ibu-ibu on tanggal 17 ilahin ketua DPR 50.000 ya kina umah-umah naman jahit na acara 17 ni kan 50.000 BKP na itabuskan niya on senaryo ma 3 hari kan mau rumari kan aso arani tanda ho ketua DPR itandai ho sudaro Erwin Effendi Lubis Jok Ruamu Epeng Nalimpulon nabaru ni jagiton tesan nari mai puyuh-puyuh iya kan aso dor ipati daw tukong olmo nilibli ka ko DPR sa on tanggal 17 ini nga sa Joma kan itu hormon rangsangan hormon endorfin, dia merasa bahagia karena seseorang yang ia kenal, yang ia hormati, yang dia hargai memberinya sebuah cendramata, memberi kenang-kenangan sehingga dia bahagia. Palay bagas misalnya ng contoh na kasus di rumah tangga munang anak mo guruwi ng karejo P3K sa PDS gajinya bulan pertama dilehennya dihoy ng 1 juta ma on magajin ko pertama 2 juta sekian lupe di umah ma 1 juta sampai terus kuari sadaryon martaon mangapin itawus kon epengikan. Dia merasa bahagia, anaknya yang ia banggakan, anaknya yang ia kenal, sudah memberinya uang. Dan kebahagiaan itulah yang merangsang hormon tadi dalam otak. Kenapa bisa kita bahagia? Karena kita kenal siapa yang memberikan. Nah, dalam sholat pun, kalau kita kenal Allah itu siapa, bagaimana cintanya kepada kita hambanya, bagaimana sayangnya dia kepada kita makhluknya, ketika kita datang di hadapannya waktu sholat, harusnya kita merasa bahagia. Jadi yang kurang bukan lamanya sholat, yang kurang itu adalah pengenalanmu terhadap Allah yang disembah dalam sholat. Bagaimana cara agar kita semakin mengenal Allah? Tentu dengan belajar, dengan mengaji. Pokoknya inang roh terus mengaji. Lambat dohon nonot nabur olong di ruang untuk Allah, semakin nikmat, semakin manis dan terasa indah solat ini. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Orang di pesantren 7 tahun mempelajari ilmu tauhid mengenal Allah baru dapat manisnya ibadah. Itu pun tidak semua. Di mama itu tahu di pesantren leng na surong lebih perubahan kan, dong kuliah. Tambah 4 tahun naik, 5 tahun naik, baru malalong di rualian nomor Tuhan ini 12 tahun. Ita 12 kali pertemuan lebih mengaji, jangan harap langsung mendapatkan manisnya iman. Dia butuh proses. Jadi ibu sekalian, inilah bentuk zikir pertama untuk mendapatkan ketenangan pikiran, ketenangan hati, yaitu dengan sholat. Yang kedua, zikir yang Allah maksudkan bisa memberikan kita ketenangan adalah dengan membaca kalimat-kalimat yang baik setelah sholat. Ini yang kita sebut dengan zikir. Bahasa Itali kalau untuk berzikir habis sumbayang kan, tapi sebenarnya sholat ini adalah zikir dalam Quran disebutkan dalam bentuk pertama. Kedua, baru habis sholat baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali minimal.
Atau astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Atau lebih panjang, boleh. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau baca Sayyidul Istighfar, pokoknya mohon ampun. Minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru boleh merubah posisi duduk. Mungkin duduk tahiyat akhir, setelah selesai istighfar 3 kali, baru boleh duduk bersila. Git mangostak ko palidang 4 baru tolak, git margeser tu kanan. Tapi selesaikan dulu baca istighfar 3 kali. Baru setelah baca istighfar, baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Baru Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manaqta. Oh Tuhanku nasuman wa umanula angguho yat mangalin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manaqta. Bisa menjagit na Tuhanku angguho nasuyat mangalin. Wala rodda lima qadait. Saya tidak mampu menolak apa yang telah kau putuskan. Wala yang fawzal jaddi minkal jaddi. Habis itu baru baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini dapat Pak Ustaz, langsung saja malam ada pun. Habis istighfar 10 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak dapat. Lebih baik dihafal. Allahumma antas salam dan Allahumma la mani'a. Dan lebih dari itu tidak masalah. Ada lagi orang baca dengan membaca Al-Fatihah. Dia membaca beberapa ayat dalam Al-Quran dengan membaca ayat kursi. Ada lagi yang membaca surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baru bacanya surah-surah pendek, silakan. Tapi yang pasti setiap apa yang kita baca selepas solat itu adalah cara kita merangsang perkembangan hormon dalam otak. Kalau dia sudah terangsang 4 hormon tadi, maka muncullah ketenangan. Itulah makna yang Allah maksudkan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan menyebut kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik itu, hatimu menjadi tenang. Tapi kan ada orang dia tidak mendapatkan ketenangan dalam berzikir setelah sholat. Kadang-kadang berzikir napi pas-ipas rumah. Dengan ipas. Ipas seminggunya. Musuhahi ipas topeng nomangan. Merbalap tobat numipasan tariknya. Jadi apa yang menyebabkan seseorang tergesa-gesa dalam berzikir? Dia tidak mengenal nama siapa yang dia panggil, nama siapa yang dia sebut. Jadi inilah yang disebut dengan pengenalan dalam zikir. Lalu kalau tidak bisa, maka silakan coba berzikir dalam bentuk yang ketiga, yaitu dengan berdoa. Karena ada orang sholat dia tidak tahan lama, berzikir habis sholat dia tidak kuat. Tapi dalam berdoa dia begitu khusyuk, dia begitu serius, bahkan berurai air mata setiap dia mengangkat kedua tangannya. Dalam hadis disebutkan, Allah sesungguhnya Allah merasa malu tidak mengabulkan doa seorang hamba, padahal hamba itu telah mengangkat kedua tangannya. Allah merasa malu tidak mengabulkan doa itu. Maka tuntunannya kita dalam berdoa mengangkat 2 tangan dengan mengucapkan kalimat yang penuh dengan pengharapan. Oh Tuhanku, daganak wisina orang sehat damar penyakit epeng nasuado, lehen batuanku kesehatan di pempergi, lehen jauh rasoki epeng parubatna. Tangis anak kuri naman doai. Kenapa? Karena dia sudah mengaku kalah. Karena dia sudah mengalami jalan buntu, tidak ada lagi solusi selain berdoa kepada Allah. Berarti penuh pengharapan. Barulah muncul ketenangan. Karena dia setelah berdoa, hidup menjadi tenang.
ibenya kare dunia, evolusi adalah dunia. Dia yakin dan dengan mantap Allah pasti mengabulkan doa seorang hamba yang didoakan dengan serius dan khusyuk. Berarti perempuan itu mendapatkan ketenangan dalam bentuk doa. Itulah zikir yang ketiga. Pertama sholat, kedua zikir setelah sholat, ketiga yaitu dengan berdoa, menyebabkan hati kita tenang. Lalu yang keempat, zikir dalam bentuk yang keempat adalah dengan mengikuti kajian, majelis ta'lim, menuntut ilmu. Narusuluh dan ina roh mengaji sekali 20 kali di Masjid Anas Al-Muhajirin, baru 20 kali berikutnya ke kantor kepala desa Gunung Tua Pangkorengan hadiri, karena hanya itu kita mendapatkan ketenangan. Lagi mainang nomor ruangan mo, palay ligit ko doon nanti nak maruan na nakburuitin. Utang niya marjumpal kung alisin ng ruang ay na mungkor na mga ipangajanan na mo doon doon. Kan bintinak na malagoy ka? Ngayon mo tiya utang niya ibe. De chumo, dung salo si mga may tutupustat kajian ni mangkulik manakburi. Aw marsak uang kuaras naron nawubur ngin rubi julo-julong mo de mamarsak ruan niya kan? Nengkin ngadong arsaknya bersitunduk mo dong ibe. Jadi ketenangan itu Allah berikan di saat kita mengikuti kajian-kajian. Beda halnya dengan menonton televisi. Iputar ko ng TV, tonton ko ceramah, tidak dapat ko ketenangan, hanya mendapatkan ilmu. Atau dengan menonton handphone, dibuka ko ng di HP, ceramah-ceramah di ustaz. Hidupmu mendapatkan wawasan dan ilmu agama, tapi hidupmu tidak akan mendapatkan ketenangan. Jadi kajian yang dimaksud itu memberi ketenangan, hadir dalam majelis ilmu, roh mengaji, dapat ilmu, dapat ketenangan, ditambah busik, dapat kepikui sa kota. Ini matagina, tolu kelebihan. Walay ibaras ko jugari, habis paketmu, habis baterai ni HP-mu, matubek-bek sa inyo alak lain mo, dohot mangarsak ng anak mo, martamba marsak lalo na manguloy. Karena nga sinang namanuntunin kan, ay palaruhin ng mga sumunod mo, namang kodar-kodar utang kopirasi pinang salamat pibin. Kan ro maparkopirasi. O butan, udah, medyo kay mangaji. Inya ngauboto, linda ka nakita pa. Lojah parkopirasi pintin na. Mamantak mangaji pukulo no mi palambal-lambal dia, tarahin-tarahin balon kita mulak niya kan. Kan yang bisa tu pengajian ni alasan lari dari hutang kan. Nah, mah tenangnya dalam pengajian. Dari mapiga, opan, solat, zikir setelah solat, baru berdoa. Yang keempat, mengikuti pengajian. Yang kelima, dengan membaca Al-Quran, hidupmu akan jadi tenang. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Al-Quran disebutkan sebagai zikir karena orang yang membaca Al-Quran adalah sedang mengingat Allah. Asudoy nang nadaput kita tagina membaca Al-Quran, manombo palagit mengaji sa ayat kupimamar kuayam. Mahiling itu kan? Malam Jumat dibaca ya Yasin, biasa kali kan. Masuk ayat kedua mamungkur, nemamodo. Jadi yang menyebabkan Quran itu tidak asik, tidak memberikan ketenangan, karena kita belum mengenal Quran. Kita menganggap Al-Quran ini kitab biasa, belum kita anggap sebagai kitab suci, kalamullah. Ini kan surat Allah kepada hambanya yang didokumentasikan atau yang dibukukan, dikodifikasikan di zaman para sahabat Utsman bin Affan, dan ini yang kita dapati sampai saat ini. Tapi pada hakikatnya ini kan surat cinta dari Allah,
Songon na jolo di waktu poso-poso bujing-bujing ko ina. Ngapis sa mumusan na di karotas tele kan. Git manulis suraton pedawang pun ni tausan pun karotis bungo. Mur uskus aru muap ni karotisi mur godang argan kan. Wah tulis mon. Salah tulis aku mon gonti lembaran nawan. Akhirnya sabungkusi habis suratun nabi na kirim-kirim kan. Tapi begitu selesai kirim suratun, Mabe, mar monjak-monjak mon, ititip ko niya mon tulungannya, ikirim ko si Zainuddin kan, palaya mangiut kon pilih mail dah kan tenggelamnya kapal Panderwijk niya, ikirim kon si Zainuddin suratun, karotis bumon, lalu simpan-simpan sebuah melak buru, warni pasangan Zainuddin, nasi ikuti mo ini, tulisan ni Buya Hamka dai. Buku Buya Hamka tenggelamnya kapal Panderwijk. Jadi surat ini disimpan, bahkan bertahun-tahun si laki-laki tetap menyimpan surat pacarnya yang dulu. Kenapa? Karena itu kenangan. Dia mendapatkan surat cinta dari orang yang ia cintai, yang dia sayangi. Si perempuan juga sama, tempatnya pun istimewa. Kenapa? Karena dia mengetahui siapa yang menulis surat, itu kalimat dari siapa dia kenal, maka ini akan dia simpan. Bahkan makawin anak buru yang yoban-yobannya petion bo, igembok, dibala-bila-bila. Ano lang ang isi na ibangasa ni ngalak lain adong rahasia dengan ada buru saja bantong kan. Ngatahan bayoy na marahasya-rahasya untuk ngabur ini congkilia. Ibacanya sasabugin sampai subuh no masusalo siya. 500 karotis bumoy isi surat niya mantani kan. Jadi email lang orang yang mencintai seseorang. Jauh lebih Allah cintai, jauh lebih dicintai Allah kita daripada orang tua kita. Dalam Quran disebutkan Allah lebih mencintai hambanya daripada cinta seorang bapak ibu terhadap anaknya. Daun ng golongan rohani Allah diita hambanya daripada cinta seorang kekasih kepada kekasihnya. Itulah Al-Quran. Ini surat Allah, surat cinta yang Allah kirimkan kepada hambanya. Maka bacalah seolah-olah kita sedang berdialog dengan Rabb kita. Bacalah ayat per ayat dengan hikmat atau dengan membaca terjemahannya, karena dia berbahasa Arab, kita tidak paham bahasa Arab, beli terjemahan Quran bahasa Indonesia, baca alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, baru baca artinya. Demikianlah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau betul kita sudah merasakan ini adalah surat cinta Tuhanmu kepadamu sebagai hambanya, maka akan dirawat dengan baik, akan dibaca dengan seksama, akan dibaca dengan teliti, dan juga akan dirawat, ditempatkan di tempat yang mulia, karena dia surat cinta dari Allah yang mencintai kita hambanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan kalau perasaan seperti itu sudah ada. Dia sudah menganggap ini adalah bukti cinta dan kasih sayang Allah kepadanya. Lalu yang terakhir, yang ke-6, yang terakhir, berzikir kepada Allah adalah dengan mengingat kematian. Dengan bertaksiah itu sebagai bukti kita mengingat Allah. Dengan berziarah kubur itu sebagai bukti kita mengingat Allah. Rasulullah keluar tengah malam dini hari dengan diikuti oleh Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dia khawatir karena dia manusia biasa. Aisyah itu istri dan Rasulullah yang paling muda usianya. Tentu dia butuh perhatian. Rasa cemburu itu biasa, itu manusiawi. Aisyah khawatir jangan-jangan Rasulullah ini tengah malam mau pindah ke rumah istri Nabi yang lain.
Padahal malam itu adalah gilirannya Rasulullah bermalam di rumahnya. Jadi Ipayut Aisyah mohon belakang bermonjang-monjang. Ternyata Rasulullah itu berangkat ke pemakaman. Tukar kuburanan, tukar kutahanan do nabinta na kehe inda tubagas ni istri ni Nabi na lain. Lalu Rasulullah pun berdoa, oh Tuhanku, ampuni sahabatku sian. Dia telah berdoa, lantas Rasulullah pun mawadu adong bahasa itana warna bahasa andung. Ya wale sahabatku, amu madung parjono manusuodo Tuhan menjadi kenikmatan di sarugo aulik mangulu di jam dunia. Kerinduan Rasulullah kepada para sahabatnya dan juga kepada keluarganya yang telah meninggal dunia. Jadi itu salah satu upaya manusia mengingat Allah dengan berziarah kubur, dengan bertakziah atau kemangaligi maninggali jamuhinang pas saudar diri ni badai bahasa iba penangkan nama tenangkan nama meninggal dunia menghadap Allah. Jadi kembali pada kajian kita ibu-ibu sekalian, pada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 Allah sebutkan iman, orang yang mengingat Allah akan mendapatkan ketenangan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Apa yang menyebabkan tenang manusia? Ada hormon dalam otaknya. Ada 4 tadi kan? Hormon inilah yang menurut ilmu kesehatan terangsang sehingga dia tersenyum, wajahnya berseri-seri, badannya akan fit. Tapi kalau hormon ini kurang rangsangan, maka orang bisa terjebak dalam perbuatan dosa dengan mengisap morfin, dengan ganja, dengan apa lagi? Dengan minuman-minuman keras. Karena ketika itu masuk dalam tubuhnya, hormonnya terangsang, otaknya melayang. Dagdagan lagi besomar lem kalai menaun menirangsang naik. Tapi semakin sering dirangsang secara paksa hormon dalam otak manusia, maka menyebabkan kerusakan dalam otak. Ini suruh penyakit gila, ini suruh stres kan, berlebihan mengkonsumsi obat, mengkonsumsi bahan-bahan kimia. Manci tulumun tabusi obat, manci tulumun tabusi obat. Apabila berlebihan akan menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh manusia. Lalu bagaimana solusinya? Allah berikan tawaran 6 solusi. Pertama, dengan melaksanakan sholat. 2, berzikir setelah sholat. Ketiga, berdoa. Keempat, membaca Al-Quran. Pengajian. Kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, dengan bertakziah atau melayat orang meninggal atau berziarah kubur. 6 hal inilah yang dimaksudkan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita semua mengamalkan, mengatasi persoalan-persoalan agar kita mendapatkan ketenangan. Sebelum kita tutup, mana tahu ampun adung persapaan atau diskusi dipersilakan untuk ibu-ibu untuk bertanya.